30 Juni yang lalu datang ke Barreskrim untuk dua hal. Yang pertama adalah bersama dengan Aliansi Advokat Bandung Bergerak melaporkan Dirtipidum Brigjen Juhandani Raharjo Purwo ke Dipropam atas dugaan ataupun sekaligus persangkaan dari kita telah terjadinya apa yang disebut dengan obstruction of justice gitu atas pengumuman pada tanggal 22 Mei 2025. Jadi kalau Bang Hasanuddin tadi sampaikan abuse of power, saya kira bentuk konkret dari pelanggaran hukumnya adalah obstruction of justice. Jadi melanggar pasal 221 KUHP. Jadi itu delik. Jadi Dirtipidum Brigjen Juhandani Raharjo Purwo melakukan tindak pidana dan itulah yang dilaporkan oleh TPUA kemarin ke Propam Mabes Polri. Yang kedua, kami datang ke Karawasidik untuk menanyakan proses desakan gelar perkara khusus yang dimintakan oleh TPUA sejak awal 26 Mei, ya 22 Mei 2025 itu pengumuman. 26 Mei TPUA mengajukan keberatan atas pengumuman itu sekaligus meminta dilakukannya gelar perkara khusus sesuai dengan Perkapolri 6 2019. Dan itu berulang-ulang ditanyakan dan terakhir jawabannya yaitu pada tanggal 30 itu juga gitu. Jadi pada siang harinya kita bertemu dengan Korwas ya, pimpinan salah satu pimpinan di Biro Wasidik, yaitu siangnya, sore atau malamnya kami sudah mendapatkan surat untuk gelar perkara khusus tanggal 3 Juli 2025 hari Kamis besok. Jadi begitu masalahnya. Persoalannya adalah bahwa tentu saja kami sejak awal sudah mengajukan dua ahli ya, untuk ikut dalam proses itu, yaitu Dr. Rismon Sianipar dan Dr. Roy Suryo. Dan pada tanggal 30 Juni kemarin dalam pertemuan dengan Korwas Wasidik itu, maka kami sampaikan lagi dalam bentuk lisan, mohon dalam gelar perkara khusus agar diundang Dr. Rismon dan Dr. Roy itu. Dan beliau mendengarkan itu, ya, mencatat itu. Ya, tinggal masalahnya sekarang adalah mungkin aspek teknisnya kedua ahli kita ini kalaupun tidak ada undangan akan diajukan oleh TPUA dalam proses gelar perkara khusus itu. Ya, karena itu adalah hak gitu kan pelapor atau pengadu untuk menyampaikan ahlinya. Dan juga tentu saja bisa kita tambahkan juga dengan kuasa hukum gitu ya sebagai hak juga dari pihak pelapor pengadu ini untuk minta ikut serta dalam gelar perkara khusus itu. Jadi intinya kita mintakan kepada pihak Karawasidik, Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan itu adalah bahwa gelar perkara khusus itu harus objektif, harus independen, bahkan harus terbuka kepada publik agar publik mengetahui apa yang diadukan sebagai dugaan ijazah palsu Joko Widodo itu dapat diikuti oleh masyarakat, rakyat, dan bangsa Indonesia. Jadi bukan lagi seperti kemarin gelar perkara itu tertutup, hanya diketahui oleh sekelompok orang internal dan itu pun hanya diumumkan begitu saja. Yang jelas itu adalah pelanggaran hukum dan itu sudah kita adukan sebagai obstruction of justice. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Harapannya mudah-mudahan gelar perkara khusus kalaupun kita nanti ikuti, maka itu adalah bagian terpenting dalam proses aduan TPUA berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo, sehingga penyelidikan bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, lalu dibawa ke ruang pengadilan, dan ujungnya Joko Widodo dihukum karena memang telah melakukan pelanggaran yang disebut dengan pemalsuan ijazah dan penggunaan ijazah palsu, pemalsuan gelar juga, dan penggunaan gelar palsu. Saya kira ini menjadi poin penting tuntutan yang dimintakan oleh masyarakat, oleh rakyat bangsa Indonesia melalui TPUA dan para praktisi hukum yang membersamainya. Kebetulan saya memang hadir di sini
tidak di Polda Metro Jaya. Kenapa? Saya, Dr. Rismond yang hari ini ada di Pasar Pramuka, kemudian Dr. Tifa yang hari ini lagi ada di tempat lain, kami siap ya 11.000 triliun persen untuk hadir sebenarnya. Tapi atas rekomendasi dari para kuasa hukum kami, karena apa? Satu, ya mereka-mereka yang lapor ini, yang klarifikasinya sekarang ini baru sifatnya undangan. Undangan klarifikasi, tidak ada pro justisianya. Dan mereka-mereka itu tidak terkait langsung dengan korban atau tidak terkait langsung dengan pelapor, yaitu tidak terkait dengan Joko Widodo. Jadi ini laporan-laporan dari orang-orang yang tidak punya legal standing. Ngapain kita datang? Kemudian tidak ada lokusnya, tidak ada tempusnya dalam surat itu, sehingga kami disarankan untuk tidak perlu hadir. Makanya saya pun hadir membersamai para Purnawaran TNI. Dan itu sikap kami terhadap Polda Metro Jaya. Tolong lebih profesional, tolong lebih presisi. Kalau proses pengaduan dari masyarakat, pengaduan yang tidak ada legal standingnya, pengaduan yang tidak ada siapa terlapornya, pengaduan yang tidak ada tempusnya, tidak ada lokusnya, nggak usah diprotes. Apalagi ini terbaru, ya tidak perlu hiraukan orang-orang atau termul-termul yang hari ini saya dengar melakukan demo bayaran di Polda Metro Jaya. Ya ngapain aja mereka itu, gitu loh. Mereka jelas betul kata dikumpulkan dari berbagai pelosok Nusantara. Jelas-jelas betul kalau itu bayaran. Ya, terima kasih. Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Yakub Hasibuan mendatangi Polda Metro Jaya Kamis sore. Kedatangan Yakub untuk mendampingi ajudan Jokowi yang diperiksa sebagai saksi atas dugaan pencemaran nama baik. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, tiba di Mapolda Metro Jaya Kamis sore dan Yakub langsung masuk ke gedung Ditkrimum Polda Metro Jaya tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari membenarkan adanya pemeriksaan ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Benar, Kompol Syarif diperiksa terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Ada keterangan yang diperlukan untuk keterangan materi, ujar Kombes Ade Ari. Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mendadak menyambangi Polda Metro Jaya pada Kamis sore pukul 5 didampingi kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan dan Andra Reinhard Pasaribu. Dalam keterangan tertulisnya, Kompol Syarif Muhammad membenarkan panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Kompol Syarif menyebut, saya memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro atas pemberian kesaksian terhadap kasus yang dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo. Betul Mbak, jadi kemarin itu kami mendampingi Mas Syarif untuk menghadiri undangan dari Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi dan keterangan-keterangan sehubungan dengan laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Nah, laporan ini kan sebenarnya sudah cukup lama menurut kami, pandangan kami, dan ini masih di tahap penyelidikan, sehingga ya kami lihat mungkin semakin cepat semua pihak mau taat hukum dan memberikan klarifikasinya sebagaimana diundang atau diminta, ya tentunya proses ini mungkin semakin cepat juga dapat berjalan. Sehingga tentunya Mas Syarif juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum juga ada undangan tentu dihadiri. Ditanyanya juga seputaran apa yang beliau ketahui tentang laporan Pak Jokowi, dikonfirmasi juga mengenai tanggal-tanggal, lokasi-lokasi yang ada di laporan polisi yang telah dibuat oleh kami. Nah, selanjutnya juga yang menjadi pertanyaan, ada pihak-pihak juga yang mengaku sudah diundang juga namun menolak untuk hadir juga untuk memberikan klarifikasi. Nah, ini yang juga kami sayangkan, sedangkan di mana Pak Jokowi itu dilaporkan atau diadukan di Mabes Polri pun Pak Jokowi aja datang untuk memberikan klarifikasinya. Tapi kok ada pihak-pihak yang diundang Polda Metro Jaya yang selama ini mungkin dengan PD memberikan banyak keterangan di media-media, namun dipanggil Polda Metro Jaya atau diundang lah, bukan dipanggil, masih diundang untuk memberikan klarifikasinya sekitaran dengan hal-hal yang disampaikan di sosial media, di media massa dan sebagainya, tapi malah tidak mau hadir. Dengan kan katanya ada advis dari kuasa hukumnya. Itu yang kami sayangkan, Mbak. Oke, Bang Yakub, tapi bentuk kami juga mengerti, ini kan kasus dugaan ijazah palsu yang diperkarakan oleh penuding kan terjadi saat Pak Jokowi masih kuliah. Nah, apa kaitannya kejadian itu dengan keterangan dari seorang ajudan Pak Jokowi? Apakah memang nama Kompol Syarif ini disebutkan oleh Pak Jokowi langsung sehingga memang harus dipanggil oleh polisi pada akhirnya?
Bukan. Artinya kan pada saat Pak Jokowi membuat laporan, tentunya kan di situ ada diterangkan kapan pertama Pak Jokowi mengetahui ada hal-hal yang mencemarkan nama baik atau keterangan yang menurut beliau adalah fitnah atau tidak benar. Nah, hal-hal ini tentunya kan disampaikan juga kepada beberapa orang. Jadi itulah yang dikonfirmasi ke orang-orang terdekat Pak Jokowi. Nah, mengenai detailnya apa sih sebenarnya yang mau dicari dari seorang Mas Syarif gitu kan untuk dalam proses penyelidikan ini atau nanti dalam penyidikan, yaitu mungkin nanti dari Polda Metro Jaya yang dapat menerangkan untuk membangun konstruksinya seperti apa. Namun kembali lagi, panggilan ini sifatnya kan undangan ini sifatnya sebenarnya juga Mas Syarif tidak wajib datang, cuman Mas Syarif kan sebagai warga negara yang baik ya tentunya hadir, sehingga kami mendukung Polda Metro Jaya untuk terus melakukan segala upaya agar proses ini dapat berjalan dengan baik, sehingga juga proses penyelidikannya juga transparan dan cepat juga, karena yang di Mabes Polri kan juga cukup cepat dan intens. Kami harap di Polda Metro Jaya juga sama. Ya, mungkin kembali lagi, mungkin mengenai hal ini kan yang paling tepat untuk menjawab adalah nanti para penyelidik di Polda Metro Jaya, Mbak. Namun secara umum seorang saksi itu kan ketika diundang, sehubungan dengan suatu dugaan tindak pidana, tentu seorang saksi ini tentunya diduga telah mendengar, melihat, atau mengalami juga dugaan tindak pidana apa yang sedang dilakukan penyelidikan. Jadi kalau kami melihat ya tentunya mungkin Mas Syarif sebagai orang yang paling dekat dengan Pak Jokowi, sebagai ajudannya tentu mungkin sebagai seorang saksi melihat, mendengar, dan mengalami juga apa yang Pak Jokowi laporkan sebagai dugaan tindak pidananya. Ya mungkin sekitar itu, Mbak. Jadi kan kalau kita flashback sedikit ke beberapa waktu lalu dari Mabes Polri sudah menghentikan proses penyelidikannya di Mabes Polri karena tidak ditemukan unsur pidana di situ, Mbak Cindy dan Bung Rey juga. Nah, mengenai keaslian suatu dokumen itu jelas bahwa ketika dokumen dianggap palsu, barulah harusnya pengadilan yang menentukan ada terbukti atau tidak kepalsuan dokumen tersebut. Ya, betul. Betul, itu kepalsuan. Artinya sebenarnya asas hukumnya adalah semua dokumen itu harus dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya. Karena contoh sertifikat BPN, Mbak, ketika dikeluarkan BPN kan, ini mau kita pakai sebagai agunan misalnya di bank, ini harus dianggap asli sampai ada putusan pengadilan yang mengatakan ini palsu. Nah, kemarin itu sudah dihentikan penyelidikan oleh Mabes Polri karena memang tidak ada sama sekali bukti-bukti yang mengatakan atau yang mengarah bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Sehingga jelas bahwa keasliannya kan sebenarnya sekarang sudah jelas nih, sudah clear. Kalau ternyata dari sana masih menganggap, putusan pengadilan yang mengatakan itu asli. Nah itu kan sebenarnya logikanya menurut kami tidak ada kendala, Mbak. Menurut kami pihak polisian telah melakukan seluruh rangkaian penyelidikan. Namun tetap kembali lagi, seperti yang kami sampaikan kesempatan sebelumnya, harapan kami dapat dilangsungkan dengan lebih cepat, walaupun ya kembali lagi kami menghormati apapun upaya yang sedang dilakukan. Dan sekarang terbukti bahwa saksi yang sudah diperiksa, setahu saya juga sudah cukup banyak. Jadi ya kita hormati, kita tunggu, karena dari kembali lagi pihak yang Mabes Polri kemarin perkaranya juga sangat cepat diperiksa oleh para penyelidik di Mabes Polri, sehingga yang laporan Pak Jokowi di Polda ini kami harap juga diperlakukan yang sama lah, sehingga cepat juga untuk dilangsungkan penyelidikannya, gitu, Mbak. Oke. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.